Selamat datang kembali, masih terkait dengan properti dari teks pada CSS. Dan untuk pertemuan ke-10 ini, kita akan bahas mengenai properti dari len height ya, dan text indent ya, pada CSS. Nah, baik, seperti biasa sebelum lanjut, kita akan siapkan file latihannya terlebih dahulu. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-10 ya, mengenai belajar CSS untuk pemula. Kita akan buat pertemuan 10, ya tepatnya di folder belajar CSS, klik tombol New File. Nama filenya pertemuan underscore 10 titik HTML. Saya enter sampai di sini. Kemudian kita akan buat kerangka dasar dari file HTML, tanda seru seperti ini, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Lalu title-nya ini saya ganti pertemuan 10. Oke, lanjut kita akan buat file style 10 ya, aktif di folder CSS-nya. Ini saya klik, kemudian klik new file. Di sini style 10.css. Oke, saya enter sampai di sini. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan menghubungkan file HTML ini ya dengan file CSS, yaitu style 10.css. Nah, di sini di bawah tag title kita gunakan link untuk memanggil file CSS ini, kemudian tekan tab di keyboard. Oke, lanjut untuk nilai dari atribut href ini itu merupakan alamat dari file style10.css. Nah, alamat di sini itu berupa folder ya. Karena style10 ini kita buatnya di dalam folder CSS, maka di sini CSS. Ya, folder CSS dulu, lalu slash, kemudian cari file style10.css. Ini sudah ada style10.css. Ini saya klik. Oke, sampai di sini untuk sidebar ini saya close ya. Di bagian body, saya butuh paragraf di sini ya untuk bahan latihan yang terkait dengan properti len height ya dan text indent pada CSS. Saya butuh lorem di sini. Oke. Kita buat dua paragraf ya. Ini di sini saya bikin TP lagi. Saya bikin lorem. Ya, jadi rencananya di sini yang paragraf pertama ini untuk line height-nya, kemudian yang paragraf kedua ini itu adalah text indent-nya. Nah, jadi selektornya di sini kita tidak bisa gunakan tag P ya, karena masing-masing properti nanti itu beda. Jadi saya harus tambahkan kelas di sini. Kelas misalnya di sini kelasnya P1 ya, paragraf 1. Lalu paragraf yang kedua, sebenarnya di sini kita sudah bisa gunakan selektor P ya. Cuma untuk antisipasi saja kita gunakan di sini. Kita buatkan lagi kelas P2. Nah, sampai di sini kita akan jalankan dulu pertemuan 10 ini ya. Kita jalankan di aplikasi browser. Nah, di desktop, di sini folder belajar CSS. Kita cari pertemuan 10. Ini saya klik 2 kali. Ya, di sini kita sudah punya ya. Ini paragraf pertama, kelas P1, dan paragraf kedua dengan kelas P2. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita akan coba properti len height terlebih dahulu ya, di paragraf pertama di sini. Di sini kita sudah punya kelas yang namanya kelas P1. Nah, sekarang di file style10.css, karena selektornya menggunakan kelas, maka kita awali dengan titik, ya titik P1. Nah, lalu buka kurung kurawal di sini, kemudian style CSS-nya atau properti CSS-nya. Nama properti CSS-nya adalah len height, kemudian titik 2. Nah, nilai dari properti len height ini itu berupa angka ya. Untuk satuannya saya gunakan satuan pixel. Kalau misalnya di sini 40 pixel, ya lalu titik koma. Nah, sekarang kita akan lihat hasil dari paragraf 1 ini apa yang terjadi. Kalau saya refresh, nah, maka paragraf yang pertama itu akan diberikan jarak antar baris sebanyak 40 pixel. Nah, jadi properti dari len height ini pada CSS itu digunakan untuk mengatur spasi antar baris. Nah, coba kita tambahkan teks pada paragraf 1.
Kita buat teks lebih panjang lagi. Untuk lorem ini saya blok sampai di sini ya. Ini saya hapus dulu loremnya. Saya tambahkan lorem misalnya di sini 150. Ya, random 150 kata. Tap di keyboard. Nah, oke, kita lihat hasilnya lagi. Saya refresh. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dengan jelas ya bahwa properti dari LandHack ini itu untuk mengatur spasi antar baris pada sebuah paragraf. Jika terlalu besar nilainya, ini bisa kita kurangi ya. Anggaplah 20 pixel. Saya refresh kembali. Nah, atau 30. Ya. Nah, selanjutnya properti dari text indent. Ini akan saya contohkan di paragraf kedua ya. Di sini kita sudah punya kelas yang namanya P2. Oke, di sini saya enter satu kali, kita awal dengan titik karena selektornya adalah kelas P2. Properti text indent. Nah, kemudian nilai dari properti text indent ini itu merupakan angka juga. Kemudian saya contohkan di sini satuannya adalah pixel. Kalau saya isi di sini misalnya 40 pixel, ya. Kemudian kita fokus di paragraf kedua ya di sini, saya refresh. Nah, maka baris pertama dari paragraf ini ya, itu akan digeser sebanyak 40 pixel dari sisi kiri. Ya, jadi fungsi dari properti text indent ini itu untuk mengatur ya baris pertama pada sebuah paragraf di CSS. Oke, jika saya tambahkan lagi di sini teks ya, supaya lebih panjang, saya buka lagi. Saya random lagi lorem 150 kata, lalu saya tap di keyboard. Oke, kita lihat lagi hasilnya, saya refresh. Nah, ya jadi itu mengenai properti dari line height dan text indent pada CSS. Nah, untuk properti line height kita gunakan untuk mengatur jarak spasi antar baris. Kemudian properti dari text indent itu kita gunakan untuk menggerakkan baris pertama pada sebuah paragraf di CSS. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.